Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmiana Sabita dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah, yaitu mata kuliah studi fikih. Saya akan mempresentasikan tentang tema yaitu pengertian, objek, tujuan, perbandingan, dan hubungannya antara ilmu fikih dengan ilmu yang lain. Mari kita ikuti dengan slide selanjutnya. Apa sih yang akan dibahas? Yang pertama yaitu pengertian, dan yang kedua yaitu objek, yang ketiga tujuan, dan yang keempat keterkaitan, dan yang kelima kedudukan, dan yang keenam perbedaan, dan yang terakhir yaitu cakupannya. Pada saat ini adalah tentang pengertian ilmu fikih. Menurut etimologi, fikih berasal dari faqih yafqahu atau sama dengan kata karuma yakromu. Dengan mempunyai arti, fikih telah menjadi keahlian seseorang. Bila dikatakan tafaqqah ar-rajulu, tafaquhan mendapat ilmu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ar-rajulu digambarkan dengan orang laki-laki. Menurut terminologi, Imam Abu Hanifah fikih berasal dari kata al-fiqh yang berarti mengetahui hak dan kewajiban. Yang dimaksud mengetahui adalah memahami dari suatu permasalahan dengan memahami dalilnya. Dan fikih juga disebut al-ilmu bil ahkami syari'ati amaliyah idza iktasaba min aqlatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pada selanjutnya adalah objek ilmu fikih. Objek ilmu fikih ada dua. Yang pertama yaitu hukum juz'i. Hukum juz'i ini adalah hukum yang sudah menunjuk pada objek tertentu. Misalnya hukum haram tentang minum khamr, larangan untuk makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Lawan hukum juz'i adalah hukum kuli. Hukum kuli ini adalah masih global dan belum menunjuk pada objek tertentu. Misalnya tentang pembahasan hukum wajib dibagi menjadi berbagai macam-macam. Hukum juz'i adalah bahasan ilmu fikihnya, dan hukum kuli termasuk bahasan dalam ilmu usul fikihnya. Dan yang kedua ada dalil-dalil tafsili. Dalil tafsili ini adalah dalil yang merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil yang seperti Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabus zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Hukum keharaman yang perbuatan yang mendekati zina. Dan dalil tafsili ini yang menjadi dominan dalam ilmu fikih. Jika dalil bersifat global, misalnya dalil Al-Quran dengan bahasa yang beraneka ragam dan belum merujuk pada hukum tertentu, maka demikian ini menjadi objek kajian ilmu usul fikih juga. Dan terdapat di slide selanjutnya adalah tujuan ilmu fikih. Yang pertama yaitu agar mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Jadi kita mempelajari ilmu fikih ini agar mengetahui mana perbuatan, mana perkataannya seorang mukallaf. Yang kedua, menerapkan hukum syara pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf. Karena itu ketentuan-ketentuan itulah yang dipergunakan untuk memutuskan segala perkara dan yang akan menjadi dasar fatwa. Setelah kita mempelajari, maka kita akan menerapkannya dengan sesuatu ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan, yang tentunya dengan baik dan benar. Yang ketiga, menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Menerapkan hukum setelah mempelajari, kemudian menerapkan dengan benar, dan kemudian menerapkan hukum dengan sesuai, yang mana yang perbuatan dan mana yang ucapan. Kemudian, kita agar mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat umum maupun yang bersifat teori, hanya untuk diterapkan pada dalil-dalil. Jadi kita mempelajari ilmu fikih tidak hanya mempelajari tentang fikih yang hanya umum, tetapi kita juga mengetahui dan teori-teori yang terkait dan diterapkan pada dalil-dalil tersebut. Pada slide selanjutnya adalah kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Fikih menempati kedudukan yang penting dalam peta pemikiran Islam.
juga tidak berlebihan dalam mengatakan bahwa hukum Islam menempati kedudukan yang sangat sentral dalam kaum muslimin. Fikih juga merupakan salah satu excellence yang pernah dihasilkan peradaban Islam. Dan fikih ini bukan hasil adopsi atau tiruan, tapi murni hasil kreativitas intelektual muslim. Tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitu penting dan menurutnya fikih, maka tidak heran jika ada ulama yang mengatakan peradaban Islam ini menjadi peradaban fikih. Dan masih banyak peneliti Islam yang berkesimpulan tidak mungkin untuk memahami Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang fikih. Bagi umat Islam, fikih juga perwujudan obedience, kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah, anjuran, larangan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum-hukum fikih dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Ia adalah manifestasi eksoterik keimanan. Kemudian, yang selanjutnya adalah perbedaan antara fikih, usul fikih, dan kaidah fikih. Jika fikih mempelajari tentang hukum aturan syariah seperti halal, haram, mubah, makruh, dan haram. Jika ilmu fikih juga bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan juga dalil-dalil naqli atau akli, dan mengandung hukum seperti ibadah sholat, zakat, puasa, warisan, perkawinan, talak, jual beli, dan peradilan dan melalui proses istinbat dan dalil-dalil syar'i. Jika usul fikih itu cara atau metode yang digunakan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Kaidah fikih yaitu adalah rumusan yang menjadikan ukuran dan asas. Kaidah fikih ini juga menghimpun persoalan-persoalan fikih dalam satu naungan yang berupa rumus dan ketentuan. Dan kaidah ini terkait dengan keyakinan bahwa keyakinan seseorang tentang suatu perbuatan tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan. Dan teman-teman bisa diutarakan dengan bahwa fikih ini lebih jelasnya adalah usul fikih sebagai rumah produksi dan fikihnya sebagai hasil produksinya. Lalu kaidah fikih ini bertugas untuk mengelompokkan jenis-jenis produknya agar tidak terjadi kesamaan atau tidak terjadi salah pengelompokan. Dan yang kemudian pada saat selanjutnya adalah keterkaitan antara ilmu fikih, syariah, dan hukum Islam. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan ilmu fikih, sedangkan ilmu fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Meskipun syariah dan fikih tidak bisa dipisahkan, tapi keduanya berbeda. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia maupun di akhirat. Syariah dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri dengan daya nalar ijtihad. Sedangkan fikih bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap baik nas maupun sunnah. Hubungan ilmu fikih juga memiliki erat dengan hukum Islam. Hukum Islam secara keadaan adalah mengungkapkan nilai-nilai, hikmah-hikmah, manfaat, dan kegunaan syariat bagi kehidupan manusia. Sehingga kesadaran dan pengertian pasti dimiliki umat Islam dalam mengamalkan atau mempraktikkan hukum Islam. Hukum Islam sangat kuat dalam memperdulikan kesadaran hukum umat Islam. Karena hukum Islam akan menuntut umat Islam untuk memahami hikmah dan manfaatnya. Sehingga umat Islam akan sadar dengan sendirinya dalam melaksanakan syariat. Dengan adanya kesadaran hukum ini, melaksanakan fikih dalam kehidupan umat Islam akan semakin semarak. Kemudian pada selanjutnya adalah fikih dan cakupannya. Para ulama sepakat bahwa fikih itu dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Muamalah dalam arti yang luas mencakup bidang-bidang lain, sementara muamalah dalam arti sempit adalah hukum dagang atau bisnis Islam. Bisa dibilang juga bidang yang berisi aturan dalam kaitannya interaksi manusia,
baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan tertata. Tegasnya, bidang muamalah adalah keterkaitan hubungan seseorang individu dengan sesama individunya. Kemudian, dalam pembidangan fikih ini menjadi dua bagian. Fikih ibadah mahdhah, yaitu aturan yang mengatur hubungan muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ada fikih muamalah. Fikih muamalah di sini adalah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bidang al-ahwal asy-syakhsiyah atau yang dikenal dengan hukum keluarga. Dan yang kedua, bidang fikih muamalah dalam arti sempit yaitu al-ahkam al-madaniyah. Dan yang ketiga, bidang fikih jinayah atau al-ahkam al-jinayah. Dan yang keempat, bidang fikih qad'ah atau al-ahkam al-muraf'ah. Yang kelima, bidang fikih siyasah. Bidang fikih siyasah ini juga dibagi jadi menjadi tiga, yaitu siyasah dzuriyah atau hubungan rakyat dan pemerintah. Dan yang kedua, siyasah dawliyah atau bisa dikenal dengan hukum internasional. Dan yang ketiga, siyasah maliyah, yaitu hukum ekonomi atau hukum ahkam al-iqtisaadiyah. Dan bidang-bidang fikih di ibadah banyak tentunya. Yang pertama ada thaharah, dan yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima iktikaf, dan yang keenam haji, yang ketujuh jihad, yang kedelapan sumpah, yang kesembilan nazar, yang ke-10 kurban, dan yang ke-11 berburu, 12 akikah, 13 makanan halal, dan 14 minuman halal. Dari saya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dengan ketulusan hati. Apabila lebih lengkapnya bisa melihat pada bagian makalah saya atau artikel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.